saya Dewi Permatasari. Saya dari Teknik Informatika semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan membuat tutorial video rangkaian kombinatorial dengan menggunakan aplikasi Logisim. Saya membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas saya, yaitu sistem digital yang dosen pengampunya yaitu Bapak Agus Isa Martinus MT. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Mari kita lihat. Oke, baiklah. Kita akan menerangkan tentang sistem digital rancangan logika kombinatorial. Rancangan rangkaian logika kombinatorial. Kita akan membahas yang pertama adalah sistem atau rangkaian, yang kedua gerbang logika, yang ketiga kasus, yang keempat tabel input-output, yang kelima keymap, yang keenam simulasi, dan yang ketujuh kesimpulan. Yang pertama adalah sistem atau rangkaian. Sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang mempunyai fungsi mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Sistem tersebut berbentuk diskrit berupa digit ataupun angka. Pada saat ini, sistem digital sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari smartphone, laptop, smart TV, komputer, robot, alat-alat kedokteran, transportasi, sampai dengan penjelajah di ruang angkasa. Rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik bersifat pasif ataupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan signal atau signal processing. Rangkaian digital atau rangkaian logika merupakan gabungan dari komponen-komponen elektronika, baik pasif ataupun aktif, yang berbentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Yang kedua ada gerbang logika. Gerbang logika ada 7 fungsi. Yang pertama adalah N. N adalah jika seluruh input bernilai 1, maka keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Yang kedua ada fungsi OR. OR adalah jika salah satu input atau masukan bernilai 1 output, keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Atau jika semua bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT. NOT adalah sebuah masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, tidak seperti gerbang lain yang butuh minimal 2 input. Gerbang NOT hanya membutuhkan satu input untuk prosesnya. Yang keempat adalah NAND. Arti dari NAND sendiri adalah not and, atau bukan kombinasi dari not dan and menjadi satu. Penjelasan mudahnya yaitu jika semua input atau masukan sama bernilai 1, maka output atau keluaran bernilai 0, dan selain itu output keluarannya bernilai 1. Yang kelima adalah fungsi NOR. NOR sendiri adalah not OR atau bukan OR. Kombinasi antara OR dan NOT menjadi satu. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika bernilai 1 jika semua input atau masukan logika bernilai 0. Selain itu, output atau keluaran logika bernilai 0. Yang keenam ada gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari eksklusif OR yang terdiri dari 2 atau lebih masukan. Berarti jika input yang bernilai 1 berjumlah gasal, maka outputnya akan bernilai 1, dan selain itu bernilai 0. Yang terakhir ada fungsi XNOR. XNOR adalah singkatan dari eksklusif NOR dan merupakan kombinasi dari NOT dan OR dijadikan satu. Gerbang XNOR menghasilkan keluaran 1 jika inputnya bernilai sama antara 1 dan 0. Jika keluaran bernilai 0, maka masukan bernilai akan berbeda. Yang ketiga adalah contoh kasusnya. Contohnya adalah membuat sebuah rangkaian yang
sebuah karakter. Sebagai contoh, gambar di bawah ini merupakan skema yang akan dirangkai dengan inputan yaitu T0, T1, T2, T3, dan T4, di mana S0, S1, S2, dan seterusnya merupakan segmen atau display yang akan menyala ketika inputan dimasukkan, sehingga membentuk sebuah karakter. Contoh, kita akan menampilkan karakter Dewi Permata 2001, dan nomor urut tampilan karakter bergantung pada skala 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya dengan 15. Dan inilah bentuk display 15 segmen. Bisa dilihat di gambarnya. Dan ini adalah contoh-contoh karakter yang akan ditampilkan nanti di aplikasi Logisim. Yang pertama ada huruf D, yang kedua E, dan seterusnya sampai dengan ke 1. Dan yang keempat, kita harus membuat tabel input atau outputnya. Contoh tabel input outputnya dengan karakter Dewi Permata 2001. Contohnya adalah kita harus melihat ke tabel bentuk display 15 segmen ini. Contohnya huruf D. Huruf D itu ada S3, S4, SB, dan SD. Dan kita tulis di situ S31, S41, SB1, dan SD1. Dan itu membentuk huruf D. Dan seterusnya sampai dengan huruf ke-15. Dan yang keempat adalah menyederhanakan keymap. Setelah membuat tabel input-output, kita harus menyederhanakan keymap yang berada di tabel ini. Contoh, dan kita akan mencoba segmen S2. Karena S2 sangat banyak satunya, jadi saya akan mencontohkan cara menyempurnakan atau cara menyederhanakannya agar tidak terlalu susah. Kita lihat ke tabel input outputnya. Kita ingat yang angka 1 itu ada di bagian apa. Contoh, yang S2 barisan kedua itu berada di 0010. Kita akan merubahnya ke 0010. Kita akan tulis di sini dan seterusnya juga. Kita harus selalu melihat tabel input-output ini bersamaan dengan membuat tabel keymap penyederhanaan. Dan cara menyederhanakannya adalah dengan bertetanggaan. Jika tidak ada tetangga dan berdekatan, maka tidak usah digabungkan. Contoh, tinggal dikelompokkan dan cari yang terdekat. Jika tidak bisa, maka jangan dikelompokkan dan jangan berdobel-dobel. Jika yang pertama, yaitu jika yang sendirian itu, maka kita tulis karena T4 adalah 0, maka T4 aksen. Yang di atas titik itu namanya aksen. Dan titik kita tulis yang ada di sampingnya, yaitu T3, T2. Kita tulis T3, T2, dan di atasnya lagi T1 aksen dan T0 aksen. Kita tambah lagi, lihat ke yang buletan ke sampingnya. Kita lihat ke samping yang sama dan yang tidak sama tidak usah ditulis. Yang sama itu adalah T2. Kita tulis selalu T4 aksen karena T4 adalah 0, maka kita tulis T4 aksen. Kita tadi sudah melihat yang sama adalah T2, maka kita tulis T2 di sini. Kita tulis yang atasnya semuanya jadi T1 aksen dan T0. Kita tambah lagi sama seperti yang tadi saya jelaskan. T4 aksen terus ditulis dan kita lihat tabel yang buletan di bawahnya. Yang sama adalah T3, jadi kita tulis T3, T1 aksen, dan T0 itu di atasnya. Dan seterusnya sampai ke T1 sampai T0 aksen. Lanjut. Dan ini
saya sudah membuat tabel ekspresi booleannya. Kita akan melihat rangkaian kombinatorial yang sudah saya buat. Oke, bisa dilihat rangkaian kombinatorialnya yang saya sudah buat sesuai dengan key map-nya. Kita akan mencoba dan membuktikannya apakah benar atau tidak. Yang pertama itu ada 0001. Maka kita akan 0001. Dan ini akan menghasilkan huruf D. Karena kita membuat rangkaian kombinasi Dewi Permata, jadi yang pertama huruf D. Dan yang kedua kita akan mencoba 0010. Dan yang kedua berhasil menjadi huruf E. Yang ketiga yaitu 0011 dan berubah menjadi huruf W. Lalu habis itu I itu 0100. Kita akan membuat 0100 akan menjadi huruf I. Oke, dan kita akan ke bawahnya yaitu 0101 dan itu huruf P. Lalu 0110 dan itu menjadi huruf E. Dan 0111 R. Terus selanjutnya itu ada huruf M, lalu huruf A, terus kita menjadi huruf T-nya 10 huruf T, dan huruf A lagi, lalu oke, kita akan 1011 itu huruf A dan 1100 itu menjadi huruf atau angka 2. Dan yang selanjutnya ada 1111 itu akan menjadi huruf angka 0, angka 0, dan selanjutnya lagi 1110 dan angka 0 lagi. Dan yang terakhir adalah 1 semua. 1. Oke, sekian dan itu pembuktiannya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang paham atau kurang dimengerti dan atau ada salah kata. Mohon dimaklumi dan saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.